kembali lagi dengan video kami, dan kami di sini dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Sri Rezeki Amalia, dan partner saya yang bisa kalian baca di sini ada Maulidah Fitria, ada Ningrum, kemudian ada Nur Sakina, Kurnia Rahmawati, kemudian ada Anissa Fitriana, dan yang terakhir tadi sudah saya sebutkan nama saya sendiri. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi SMP, yaitu pada kelas 7 kalau tidak salah, tentang uncountable dan countable noun. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa jenis contoh-contoh dari uncountable dan countable noun. Tapi kira-kira apa sih yang dimaksud dengan uncountable dan countable noun? Pasti kalau teman-teman yang sudah sering baca buku bahasa Inggris atau kalian pernah belajar dan ingat, kalian pasti banget akan terdengar sangat familiar dengan ini. Pertama, kita harus tahu noun itu apa sih? Noun itu dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Terus ada kata uncountable dengan countable, yang mana artinya bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nah, jadi sudah jelas nih, kalau uncountable itu adalah kata benda yang bisa dihitung, dan kalau countable itu adalah kata benda yang uncountable dan tidak bisa dihitung, countable yang bisa dihitung. Oke, gitu ya contohnya ya. Arti dari countable dan uncountable. Terus di sini contoh-contohnya nih. Yang pertama mungkin kita akan jelaskan dulu dari yang uncountable, yang tidak bisa dihitung, kata benda yang tidak bisa dihitung apa aja. Yaitu pertama ada water atau air, terus ada milk, susu, honey, madu, dan fish, ikan. Kenapa benda-benda ini tidak bisa dihitung? Karena kalau kalian pakai logika air, apakah kalian bisa menghitung air? Tidak kan? Karena air itu ada banyak. Kecuali kalian menambahkan kalimat 1 gelas air. Nah, ada kata 1, makanya bisa dihitung. Tapi kalau cuma air, ya nggak bisa. Sama kayak susu, milk. Apakah kalian bisa menghitung susu? Nggak bisa kan? Kecuali kalau secangkir susu, secangkir kopi, itu baru bisa dihitung. Sama kayak honey, honey juga sama. Bisa dihitung nggak? Nggak kan, karena benda cair. Ada banyak contoh-contoh dari uncountable noun tadi, kayak ada tepung, terus ada juga selain tepung itu juga ada gula, garam, itu semua hal-hal atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Tapi di sini mungkin kami hanya bisa memberikan contoh-contoh makanan atau kata benda yang memang bisa masuk ke dalam kulkas gitu. Nah, fish nih, kenapa ada fish kira-kira? Karena fish itu sebenarnya ada banyak, ya kan? Ada banyak jenisnya. Kalau ngomong ikan itu jenisnya banyak, dan juga kalau kita ngomongin ikan itu ada banyak. Kecuali kalian ngomong 1 ikan, 1 kilo ikan, 2 kilo ikan, itu baru bisa dihitung. Nah, itu yang uncountable ya, hal-hal yang memang secara umum. Terus ada countable yang bisa dihitung, apa aja? Pertama ada egg, telur. Dia bisa dihitung dengan cara melihat kalau egg tanpa S itu artinya 1 telur. Tapi kalau ada S berarti banyak telur, kayak gitu. Tapi karena di sini kita pakai egg tanpa S berarti bisa dihitung. Terus ada veggies. Veggies itu dia ada S-nya kan, berarti tandanya banyak, dia bisa dihitung. Kalau misalnya di contohnya ada carrot, terus ada cucumber and then a beet. Nah, itu adalah sayuran yang bisa dihitung kalau memang dia satuan atau per kiloan gitu. Terus ada cake. Nah, kalau cake ini dia di sini kita bisa lihat di gambarnya a piece of cake or a slice of cake, 1 potong kue. Berarti dia bisa dihitung karena ada kata sepotongnya. Kecuali kalian ngomongnya cuma cake doang gitu, entah itu bentuknya bulatan gitu atau ada banyak cake-nya. Terus ada fruits, sama fruit di sini kita bisa hitung ada buah, apel, anggur, terus pear, sama apa itu tomat ya, tomat masuk ke buah ya. Itu juga termasuk buah-buahan yang bisa dihitung karena ada satuan. Dan yang terakhir cheese. For cheese it's special because cheese can be translate or defined as a countable and countable noun. Why? As I said before, kalau cheese itu cuma cheese doang, berarti dia kayak uncountable, tidak bisa dihitung. Tapi kalau a slice of cheese dia bisa dihitung. Nah, karena di sini gambarnya a slice of cheese, berarti kita menggunakan seperti bisa dihitung, sepotong atau seiris keju. Nah, itu ya contoh-contoh dari makanan ataupun kata benda dari noun yang memang kita representasikan dalam makanan dalam kulkas or fridge. Nah, maybe that's all for me about explanation of countable and uncountable nouns. I hope you can understand what I have said to you, and sorry if there's a misunderstanding word. And last word, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time, guys.